Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul validitas dan reliabilitas tes. Yang pertama yaitu validitas. Validitas yaitu suatu ketepatan atau kesohihan, di mana validitas berarti ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam melakukan evaluasi. Jika seseorang akan mengambil nilai soal A, maka alat yang diukur yaitu alat ukur untuk soal A. Artinya suatu alat ukur harus memiliki ketepatan. Selanjutnya yaitu macam-macam validitasnya, yaitu validitas logis, empiris, alat ukur, butir, tes terstandar, dan validitas faktor. Yang pertama yaitu validitas logis. Validitas logis yaitu menggunakan penalaran ataupun dengan logika. Sebuah instrumen akan dikatakan valid apabila berdasarkan hasil dari penalaran. Validitas logis ada dua. Yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi yaitu instrumen diukur berdasarkan isi dari materi pelajaran. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Suatu butir soal mengukur setiap aspek berpikir yang ada pada dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu validitas empiris. Validitas empiris yaitu validitas kriteria, di mana validitas ditentukan berdasarkan kriterianya, baik dari segi internal maupun segi eksternal. Yang ketiga yaitu validitas alat ukur. Dikatakan valid apabila hasil instrumen sesuai dengan kriterium, artinya memiliki keselarasan antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Adapun rumusnya yaitu rumus korelasi produk momen, yaitu ada dua macam. Pertama, korelasi produk momen simpangan baku. Rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Yang kedua yaitu korelasi produk momen angka kasar. Rumusnya RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Kemudian yang keempat yaitu validitas butir. Secara keseluruhan, tes diperlukan juga untuk mencari validitas item atau validitas masing-masing soal. Sebuah item akan dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Untuk mencari skor total dari semua item, yaitu menggunakan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Yang kelima yaitu tes terstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar adalah tes yang telah diuji cobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kesohihannya. Yang keenam yaitu validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas butir atau item, masih ada yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok
pokok bahasan yang merupakan satu kesatuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salwa. Yang selanjutnya yaitu reliabilitas. Salah satu standar kualitas dari suatu tes hasil belajar disebut dengan reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata rely, yang artinya percaya, dan reliable, yang artinya dapat dipercaya. Dalam bahasa lain, reliable dapat diartikan sebagai taraf kepercayaan. Kepercayaan itu berhubungan dengan ketetapan dan konsisten. Analisis reliabilitas suatu tes pada hakikatnya menguji keajekan pertanyaan dalam tes apabila diberikan berulang kali kepada objek yang sama. Suatu tes dikatakan reliable atau ajek apabila beberapa kali pengujian menunjukkan hasil yang relatif sama. Menguji suatu tes bisa dilakukan terhadap objek yang sama pada waktu yang berbeda dengan jangka waktu yang sebentar. Bisa juga dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengujian dari tes yang setara. Jenis-jenis reliabilitas. Ada beberapa jenis reliabilitas tes, diantaranya yaitu yang pertama, reliabilitas pengetesan berulang atau test retest reliability. Reliabilitas pengetesan berulang dilakukan dengan cara memberikan tes kepada sekelompok siswa, kemudian dalam waktu yang berlainan, misalnya 2-3 minggu kemudian, kelompok siswa yang sama itu diberikan lagi tes yang sama dengan sebelumnya. Skor-skor yang diperoleh dan hasil tes pertama dikorelasikan dengan skor-skor tes yang kedua. Jika korelasinya tinggi, maka berarti reliabilitas tes tinggi. Koefisien korelasi yang diperoleh dengan cara demikian disebut juga koefisien stabilitas. Yang kedua yaitu reliabilitas tes ekuivalen. Reliabilitas ini dilakukan dengan cara memberikan dua tes yang ekuivalen, misalnya tes bentuk A dan tes bentuk B, kepada suatu kelompok siswa dalam kondisi yang relatif sama. Selanjutnya, koefisien kedua bentuk tes itu dihitung untuk mengetahui reliabilitas tes. Yang dimaksud dengan tes yang ekuivalen adalah tes tersebut sederajat dalam hal proses berpikir yang dituntut dan tingkat kesukarannya. Yang ketiga yaitu reliabilitas dengan bentuk belah dua atau split half. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada metode bentuk paralel dan bentuk tes ulang, dilakukan reliabilitas belah dua karena kemungkinan mengantisipasi reliabilitas tanpa harus melakukan tes dua kali. Rumus dari reliabilitas dengan bentuk belah dua sebagai berikut. Yang keempat yaitu reliabilitas dengan rumus KR20. Untuk mencari reliabilitas digunakan rumus KR20 yang dikemukakan oleh Kuder dan Richardson. Rumusnya sebagai berikut. Di mana R11 merupakan reliabilitas tes secara keseluruhan, P sama dengan proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, Q sama dengan proporsi subjek yang menjawab item dengan salah, dan sigma PQ sama dengan jumlah perkalian antara P dan Q, N merupakan banyaknya item, dan S merupakan standar deviasi. Jenis reliabilitas yang terakhir yaitu reliabilitas dengan rumus alpha. Untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya merupakan rentang 0 sampai dengan 10, 0 sampai dengan 100 atau terbentuk skala 1 sampai 3, 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Digunakan rumus alpha sebagai berikut, di mana R11 merupakan reliabilitas instrumen, K merupakan jumlah putri angket, dan sigma SB kuadrat sama dengan jumlah varians butir, dan ST kuadrat merupakan varians total. Yang ketiga adalah penerapan dalam pembuatan butir soal. Praktek
cara mencari validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah menghitung validitas butir atau item. Misalnya, akan menghitung validitas butir soal atau item soal biologi nomor 6. Maka skor item tersebut disebut variabel X dan skor total disebut Y. Kemudian dibuat tabel persiapan sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh data sebagai berikut. Sigma X sama dengan 6, sigma Y sama dengan 46, sigma XY sama dengan 37, sigma X2 sama dengan sigma X kuadrat sama dengan 6, sigma Y kuadrat sama dengan 288. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus korelasi produk momen angka kasar, yaitu 8. Jadi 8 dikali sigma XY tadi adalah 37, berarti dimasukkan 37 min dalam kurung 6 kali sigma X yang tadi 6 dikali 46 per 8 dikali 6 min 6 kuadrat dalam tutup kurung dari buka kurung 8 kali 288 min 46 kuadrat yang hasilnya 8 dikali 39 yaitu 296 dikurangi 6 dikali 46 hasilnya 276 per 48 min 36 tutup kurung 2304 min 2116 sama dengan 20 per 12 akar 12 kali 188. Jadi hasilnya 20 per 47,497 dibulatkan dibagi lagi hasilnya 0,421. Yang kedua adalah menghitung reliabilitas dengan rumus alfa. Misalnya akan menghitung reliabilitas menganalisis 5 butir pertanyaan atau butir soal dari 10 orang peserta didik. Kemudian dibuat tabel sebagai berikut. Sebelum dicari angka reliabilitasnya, pada terlebih dahulu dicari variasi butir dan variasi skor total dengan rumus varians kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dalam kurung X kuadrat per N lagi. Untuk memperoleh jumlah variasi butir, setiap butir kemudian dijumlahkan seperti yang ada di contoh berikut. Dari penjumlahan itu dihasilkan total varians butir adalah varians kuadrat sama dengan 4,25 ditambah 5,24 ditambah 6,86 ditambah 8,65 ditambah 3,50 yang hasilnya adalah 28,8. Sedangkan varians total dihitung sebagai berikut. Varians kuadrat dalam kurung T sama dengan 87,64 dikurangi 278 kuadrat per 10 lagi sama dengan 8.764 dikurangi 7.728,4 per 10 hasilnya adalah 103,56. Dengan demikian diperoleh koefisien reliabilitas sebesar selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus alfa sebagai berikut. Dengan demikian diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,91. Selanjutnya dengan merujuk Sujono 2002
Suatu tes dikatakan reliabel apabila koefisien lebih dari 0,70 dengan demikian tes tersebut reliabel.